Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-kabiratus sabi'atu wa thalathun, dosa besar ke-37, ar-riya, yaitu riya. Riya yaitu ketika seorang hamba mengerjakan sebuah amalan dengan maksud dan tujuan untuk manusia. Maksudnya dia mengerjakan sebuah ibadah dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain, agar orang lain itu nanti memujinya atau mengaguminya dan yang semakna dengan itu. Itulah yang dimaksud dengan riya. Ada pula yang mirip dengan riya, yaitu sum'ah. Sum'ah yaitu ketika seseorang misalnya membaca Al-Quran, dia memperindah bacaannya, memperbagus suaranya, agar orang-orang yang mendengarnya kemudian memuji dirinya, mengagumi dirinya. Naam, dan dua hal itu dua hal yang dilarang dalam agama Islam, baik riya maupun sum'ah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa riya itu adalah perbuatannya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dan apabila mereka berdiri mengerjakan salat, mereka itu mengerjakannya dengan penuh rasa malas, dan mereka riya kepada orang lain, riya kepada manusia, meniatkan salatnya itu untuk pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka ketika mengerjakan salat itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri orang munafik yaitu ketika mengerjakan salat, maka salat itu tidak diniatkan untuk Allah, melainkan salat itu diniatkan riya, untuk manusia, pamer. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang munafik itu bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat isya dan sholat fajar, karena dua sholat tersebut dilaksanakan di waktu malam yang gelap, sehingga mereka malas untuk mengerjakan dua sholat tersebut, karena sekalipun mereka mengerjakan tidak akan ada yang melihat mereka, ataupun sedikit saja orang yang bisa melihat mereka. Mereka bermalas-malasan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan membaca ayat tersebut maupun ayat-ayat yang lainnya, kita memahami bahwa riya adalah perbuatannya orang munafik. Maka siapa saja di antara kita yang pada dirinya ada penyakit riya, ketika beribadah selalu ada keinginan untuk memamerkan ibadah itu kepada orang lain. Ketika mengerjakan kebaikan selalu berharap agar ada orang lain yang memujinya. Maka kewajiban kita adalah untuk menjauhi perbuatan riya tersebut, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari sifat riya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan bahwa riya itu terjadi dikarenakan 3 sebab. Hal ini tentunya penting untuk kita ketahui agar kita bisa menghindarinya, dan demikian kita terhindar dari sifat riya atau dari perbuatan riya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, i'lam
anna aslar riya'i hubbul jahi wal manzilah. Ketahuilah sesungguhnya sebab utama perbuatan riya itu adalah karena ada rasa cinta kedudukan, suka disanjung. Naam. Wa idza fussila raja'a ila thalathati usul. Dan jika sebab itu diperinci lebih lanjut, maka ada 3 sebab, kata beliau. Yang pertama, hubbu ladzatil hamdi, senang dipuji. Orang yang senang ketika dipuji oleh orang lain, dia akan sering melakukan perbuatan riya. Yang dicari adalah pujian orang lain. Yang dicari adalah kekaguman orang lain terhadap dirinya. Dia tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wal firaru min alamidz dzam, dan tidak mau dicela. Tidak terbiasa dicela dan dihina oleh orang lain. Tidak siap untuk dihina oleh orang lain. Itu pun juga menjadi sebab terjadinya perbuatan riya. Dia tidak mau dicela, dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang malas beribadah. Akhirnya dia giat beribadah agar dilihat oleh orang lain dan orang lain pun memuji dan mengagumi dirinya. Dia tidak mau dicap sebagai hamba yang tidak soleh atau tidak solihah. Akhirnya dia giat beribadah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah agar dicap dan disanjung dan dilabeli sebagai orang soleh atau solihah. Dan yang ketiga, wattama' fima fi aidin nas, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Dia berharap agar dengan ibadah yang dia perlihatkan kepada orang lain, akhirnya orang lain mengagumi dirinya, memuji dirinya. Setelah itu orang lain pun akan berbuat baik kepada dirinya. Akan ada orang yang membantu dari segi ekonomi, akan ada orang yang membantu menjaga keselamatannya, ada orang yang membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, dan yang semakna dengan itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah sebab atau 3 sebab utama terjadinya perbuatan riya. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari sifat riya, kita harus menjauhi 3 hal tersebut. Jangan suka mencari pujian orang, dan harus siap untuk dicela oleh orang, dan jangan berharap keuntungan dari orang lain. Agar dengan itu kita semata-mata meniatkan segala ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan riya itu terjadi dengan 3 sebab tersebut, maka diriwayatkan dari para salafus saleh riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau-beliau sangat mengingkari jika ada orang-orang yang terindikasi melakukan perbuatan riya. Di antara riwayat itu adalah riwayat yang dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau melihat orang yang sengaja membungkuk-bungkukkan badannya. Masih terlihat orang yang sehat, tapi dia sengaja membungkukkan badannya. Maka Umar bin Khattab berkata kepada orang tersebut, "Ya sahibar raqabah," wahai orang yang membungkukkan lehernya, membungkukkan tubuhnya, "irfa' raqabatak," tegakkan tubuhmu. "Laisal khusyu'u fir riqab," kekhusyuan itu tidak dilihat dari tubuh yang bungkuk. "Innamal khusyu'u fil qulub," khusyuk itu tempatnya ada di dalam hati. Riwayat itu menjelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat orang tersebut dan ada indikasi orang itu riya, menampakkan kekhusyuan, menampakkan kesolehan, ketawaduan, kezuhudan, na'am, agar dipuji dan dikagumi oleh orang lain, maka Umar mengingatkan, tegakkan tubuhmu. Kalau memang kamu orang yang khusyuk, khusyuk itu di dalam hati, bukan dilihat dari tubuh yang bungkuk. Na'am. Begitu pula ada riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Suatu ketika
Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid dan dia melihat seseorang yang sujud sambil menangis. Dalam keadaan seperti itu dia terus membaca doa, sujud, menangis dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Umamah menegur orang tersebut setelah dia selesai salat. Dan Abu Umamah berkata, anta, wahai engkau yang tadi salat dan sambil menangis dan memperbanyak doa dalam sujudmu. Lau kana hadza fi baitik. Alangkah baiknya jika keadaan seperti tadi kamu lakukan di rumahmu. Naam. Kalau kamu ingin salat yang khusyuk sambil menangisi dosa-dosamu, bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, lakukan itu di rumahmu, jangan di masjid, dilihat oleh orang banyak. Abu Umamah mengkhawatirkan orang itu akan terjatuh pada perbuatan riya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dengan membaca riwayat-riwayat tadi kita menyimpulkan bahwa sebuah hal yang harus kita hindari, yaitu menampakkan ibadah kita. Jika memang ibadah itu bisa kita kerjakan di rumah atau kita kerjakan di tempat yang sepi, bukan di tempat umum, bukan di hadapan orang banyak, maka sebaiknya kita kerjakan di rumah kita atau di tempat yang tertutup, daripada kita mengerjakan ibadah-ibadah dan ketaatan di tempat terbuka dilihat oleh orang lain. Itu sangat mengkhawatirkan. Naam, sangat berpotensi kita akan terjerumus dalam perbuatan riya. Naam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, saya nukilkan sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lil mura'i thalathu alamat. Orang yang riya itu ada 3 tanda, memiliki 3 tanda. Beliau mengatakan, yatakassal idza kana wahdahu. Orang riya itu malas beribadah ketika sedang sendirian. Ketika di rumah sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, dia tidak beribadah, tidak sholat sunnah, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir. Naam. Wa yanshitu idza kana finnas. Dan sebaliknya dia akan giat beribadah ketika di hadapan orang banyak. Kalau di masjid menjadi orang yang paling soleh, baca Qur'annya paling khusyuk, sholatnya paling khusyuk, zikirnya paling lama. Sedangkan ketika di rumah tidak mengerjakan itu sama sekali. Wa yazidu fil amali idza uthniya alaih. Dan dia akan terus-menerus memperbanyak ibadahnya jika ada yang memujinya. Jika ada yang memuji, bacaanmu bagus, sholatmu khusyuk, kamu orang baik, dia terus menambah amal-amal kebaikannya. Wa yanqusu idza dzumma bihi. Dan dia akan kendor, tidak bersemangat lagi beribadah ketika dicela oleh orang lain. Demikian dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ciri-ciri orang yang riya. Kita tentunya tidak perlu menuduh orang lain. Kewajiban kita adalah bertanya kepada diri kita sendiri dan memperbaiki diri kita masing-masing. Jika kita masih seperti itu, naam, semangat beribadah ketika ada yang melihat, tapi bermalas-malasan ketika tidak ada yang melihat, naam, kalau dipuji semangat, kalau dicela patah semangat, jangan-jangan masih ada sifat riya pada diri kita. Maka kewajiban kita untuk terus mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemudahan menghilangkan penyakit riya pada diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas dan memudahkan kita untuk meninggalkan sifat riya agar kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.